Kesolehan yang membangkitkan. Perayaan Natal 2022 di tanah air berjalan dengan hikmat. Dengan penuh sukacita, umat Nasrani mendatangi gereja atau lokasi yang dipersiapkan untuk menjalankan misa. Untayan doa, rasa syukur, dan harapan dilantunkan dalam kekusukan nan kudus. Berdoa kepada Allah Bapa untuk memohon kebaikan, kebahagiaan, dan kedamaian. Limpahan berkat dari Sang Kasih sejati menjadi variabel penting kebahagiaan hidup dalam kondisi yang masih memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Rasa syukur dipanjatkan karena bisa beribadah dengan baik. Begitu pula umat menyampaikan harapan agar kehidupan lebih Indonesia. Semua anak bangsa menjaga perayaan hari besar yang ditunggu-tunggu umat Kristiani. Perayaan Natal menjadi momentum untuk memperkuat keberagaman dan solidaritas sosial. Spirit Natal, seperti yang ditunjukkan Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari kuasa dosa, menjadi modal untuk membangun kedamaian di muka bumi. Keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kekayaan agama, bahasa, adat, dan budaya menjadi basis kekuatan untuk menjadi bangsa yang besar. Keberagaman merupakan anugerah terbesar Sang Pencipta yang sedikit dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, keberagaman yang kukuh dan tangguh dari berbagai ujian berbangsa dan bernegara tidak bisa turun dari langit, melainkan harus dipertahankan, dijaga, dan dirawat dengan sikap lapang dada, toleransi, saling menghormati, dan menghargai. Sikap keluhuran budi pekerti sebagai bangsa yang majemuk hanya bisa dicapai dengan pemahaman terhadap Pancasila sebagai filosofische Grundslag atau pandangan hidup. Kesolehan ritual mesti dibarengi dengan kesolehan sosial yang memperkuat kohesi sosial, bergotong royong, dan menebarkan nilai-nilai kebaikan yang melampaui beragam identitas di masyarakat. Natal tahun ini yang mengusung tema "Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain" memiliki relevansi untuk menguatkan umat menghadapi tantangan yang cukup berat pada tahun depan, yakni pemulihan ekonomi dan persaingan politik menuju pemilu 2024. Pilihan politik yang berbeda sejatinya hanyalah jalan berbeda untuk satu tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Berbeda jalan bukan untuk membelah persatuan. Natal mengajak kita untuk mencari jalan lain, yakni jalan baru atau jalan kreatif untuk membangun bangsa yang maju dan bermartabat dengan kesolehan yang membangkitkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dengan tema kesalehan yang membangkitkan.
Dan untuk membahas lebih lanjut tema kita pada pagi hari ini sudah terhubung melalui sambungan telepon ada Bapak Otto Gusti Madung Ndegong, Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Leda Lero. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Abdi. Selamat pagi, Selamat Pak Natal. Otto. Salam sehat. Ya, salam dan selamat Natal. Selamat Natal juga, Pak Otto. Kesalehan yang membangkitkan. Seperti apa Anda melihat semangat toleransi yang sebelumnya sempat kami tampilkan di Semarang, Jawa Tengah dari warga saling gotong royong untuk menunjukkan semangat Natal pada tahun ini. Seperti apa Anda melihatnya, Pak Otto? Ya, saya kira ini sesuatu yang positif ya, di mana dalam perayaan Natal umat dari agama lain juga ikut membantu. Dan saya kira semangat gotong royong ini perlu terus dikemukakan dalam negara kita yang sangat plural ini. Ya, dan Natal sebenarnya sangat menggarisbawahi semangat gotong royong dan toleransi seperti itu. Baik. Dalam kesalehan yang membangkitkan, kemudian semangat gotong royong yang juga sudah ditunjukkan oleh masyarakat, apa tantangan yang menurut Anda kira-kira sejauh ini perlu diperhatikan? Ya masih banyak tantangan yang perlu kita perhatikan bersama di Indonesia. Misalnya persoalan di mana agama sering hanya dilihat sebagai kesalehan ritualistik. Artinya orang hanya berpikir tentang agama ketika mereka melakukan ibadah. Padahal agama itu sebenarnya jauh lebih dari itu. Agama adalah cara hidup yang membawa transformasi sosial, ya, membawa perubahan sosial. Dengan itu agama dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup bersama di tengah masyarakat. Baik. Cara hidup ya, dan juga tidak hanya sebagai ritualistik saja, namun juga cara hidup sebagai penopang. Kemudian keberagaman Indonesia, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kita juga ada banyak sekali berbagai macam suku dan juga ras. Kemudian kita juga sudah disatukan dengan moto kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara kemudian kembali mempererat semangat perbedaan ini, walaupun kita berbeda-beda, tapi ternyata tujuan kita tetap sama? Ya, betul. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, memiliki latar belakang budaya, etnis, dan cara hidup yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini seharusnya dilihat sebagai kekayaan dan bukan bahaya yang memecah belah persatuan bangsa. Dan Natal sebenarnya adalah sebuah peristiwa perjumpaan. Allah datang berjumpa dengan manusia dan menyapa dunia yang plural itu. Dan Natal juga mendorong kita untuk mengembangkan dan menghidupi budaya perjumpaan di dalam pengakuan akan kebinekaan itu. Dan untuk itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan menurut saya. Yang pertama, kita perlu menghayati cinta yang tulus terhadap sesama. Ya, manusia hanya dapat menjadi manusia jika ia mampu melampaui dirinya dan meninggalkan egoisme untuk dapat berjumpa dengan yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, budaya perjumpaan terungkap dalam karya-karya pelayanan untuk menyembuhkan luka-luka dunia. Ya. Sering hubungan antara agama, antara etnis ditandai dengan luka-luka pada masa lalu karena ada sejumlah tindakan intoleransi. Karena itu kita perlu menyembuhkan luka-luka itu dengan saling mengunjungi, menyapa satu dengan yang lain. Lalu aspek yang ketiga, pentingnya kerjasama untuk menciptakan perdamaian antara agama, antara etnis, antara kelompok dan kelas sosial. Ya, saya kira 3 aspek itu perlu kita kembangkan agar kebinekaan di Indonesia itu sungguh-sungguh menjadi kekayaan dan bukan ancaman untuk kehidupan bersama. Baik, Pak Otto, kesalehan ritual ini perlu juga dibarengi dengan kesalehan sosial. Menurut Anda, apa hal yang mungkin paling kecil yang bisa dilakukan dari kesalehan sosial ini? Ya, kesalehan sosial artinya
kita menghayati inti dari setiap agama itu. Dari setiap agama itu sebenarnya intinya mereka mengajarkan cinta kasih dan menjauhi penderitaan atau hal-hal yang menyakiti sesama. Ya. Dan tindakan cinta kasih itu macam-macam. Kalau misalnya ada tetangga yang sedang susah, kita perhatikan. Atau mereka sedang merayakan perayaan agamanya, kita datang mengunjungi dan mengucapkan selamat. Itu kira-kira hal-hal kecil yang bisa kita buat di Indonesia, karena setiap kita memiliki tetangga dari latar belakang budaya dan agama yang lain. Baik. Ya, semoga ini bisa dapat diterapkan oleh masyarakat kita untuk kemudian kembali mempererat tali persaudaraan. Kemudian Pak Otto, kita tahu bahwa ada beberapa masalah yang akan dihadapi di tahun 2023 mendatang. Masalah ataupun tantangan berat seperti tantangan dari sektor ekonomi, pemulihan ekonomi dan juga persaingan politik di 2024. Bagaimana cara menumbuh kembangkan semangat sosial dan juga semangat persaudaraan ini agar tidak terpecah belah dengan adanya tantangan-tantangan tadi? Ya, saya kira satu modal yang perlu kita kembangkan ialah memperkuat solidaritas sosial. Dan setiap agama mengajarkan pentingnya solidaritas sosial itu. Natal juga untuk orang Kristen ya, itu mengajarkan bahwa Allah yang diimani oleh orang Kristen itu bukan Allah yang netral, ya, tapi Allah yang mengambil posisi tertentu, dan posisi Allah adalah keberpihakan kepada manusia yang rapuh, rentan dan menderita. Dan dalam menghadapi setiap tantangan ini, saya kira baik kalau kita menunjukkan solidaritas kita, terutama kepada kelompok-kelompok yang paling rentan, paling terpinggirkan. Karena mereka yang paling menderita jika terjadi krisis ekonomi dan krisis politik. Baik. Ada satu kalimat tadi yang bisa saya petik sedikit, kasih Allah berpihak kepada manusia yang rapuh. Terima kasih Pak Otto Gusti Madung Ndegong, Rektor Institut Filsafat dan juga Teknologi Kreatif Leda Lero sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Otto. Selamat pagi. Dan saya mau kembali membahas dengan Bang Gaudens. Bang, tadi sudah cukup banyak perspektif yang diberikan oleh Pak Otto terkait dengan tantangan soal agama ini yang sering dianggap sebagai ritualistik. Padahal sebenarnya tidak hanya seperti itu. Ada banyak makna yang sebenarnya bisa diambil terkait dengan mungkin cara menjalankan hidup sebagai penopang hidup. Bagaimana kemudian kita memaknai bahwa tidak hanya semangat persaudaraan ini tidak hanya dirayakan di hari-hari raya besar saja, namun juga bisa berlangsung di setiap lini kehidupan kita, tidak hanya di momen-momen seperti Natal saja. Ya, memang cara paling bagus itu menunjukkan perbuatan ya. Karena itu selalu saya katakan yang paling bagus itu bukan tarik urat leher di atas podium, di atas altar, tetapi perbuatan nyata di tengah masyarakat itulah yang paling penting. Atau dengan kata lain, seluruh diri itu haruslah menjadi contoh bagi yang lain sehingga kesalehan sosial itu tampak jelas di samping adanya kesalehan ritual tadi. Ya. Jangan sampai ritualitas itu menjadi keutamaan sehingga mengesampingkan sesama manusia. Tadi Otto mengatakan bagaimana memperluas solidaritas sosial. Karena kasih itu sesungguhnya ada keberpihakan kepada yang rapuh, kepada yang miskin, kepada yang sengsara karena perang, atau orang-orang masyarakat yang terpinggir akibat pilihan kebijakan pembangunan. Itu juga menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh-tokoh agama ya. Baik. Jadi ini sangat penting. Hal itu juga yang sangat penting ya tadi ya, bahwa kasih itu berpihak pada manusia yang rapuh dan mungkin orang-orang yang tertindas. Ya, betul sekali. Dalam konteks itulah kita memaknai tema Natal 2022, pulalah mereka ke negerinya memilih jalan lain. Ketika seseorang bertemu Tuhan ya, tentu ada jalan lain ya untuk mengubah dirinya sehingga nampak kesalehan sosialnya. Tetapi jalan lain itu juga bisa dimaknai
ketika kita berbeda pilihan politik di 2024 misalnya, jangan sampai perbedaan itu membelah bangsa ini. Karena itu kata kuncinya, bagaimana di dalam perbedaan itu kita tetap saling menghormati, terutama terkait dengan pilihan politik, sehingga bangsa ini tidak terjerumus kepada perpecahan yang dirasakan akibatnya oleh rakyat. Tadi dikatakan cinta itu berpihak kepada mereka yang lemah. Kalau saja masyarakat itu menjadi korban dari pilihan politik, ya ini sangat harus diwaspadai di 2024 itu. Baik. Nah, untuk memperkuat agar tidak terjadi perpecahan, karena pada kenyataannya juga perbedaan politik juga ini bisa berpotensi besar untuk menimbulkan adanya perdebatan ataupun juga perpecahan. Silang pendapat itu pasti wajar. Nah, tapi bagaimana cara untuk memperkuat walaupun berbeda, ya kita tetap satu tujuan seperti yang dikatakan di awal bahwa kita benar-benar berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar. Berbeda pilihan politik itu adalah hal yang wajar, tapi tetap berpegang teguh pada satu kesatuan. Apa yang sebenarnya yang mungkin miss dan bisa ditingkatkan kembali untuk mempertahankan persaudaraan? Ya, kata kuncinya itu pada solidaritas sosial. Itu artinya masyarakat harus memberikan contoh yang apik kepada para pemimpin yang akan berkompetisi, bahwa pada tingkat akar rumput, pada tingkat masyarakat, mereka tidak pernah mempermasalahkan pilihan politik. Masyarakat kalau tidak dikompor-kompori tetap hidup baik kok. Dan itu terbukti kan. Selama pada 2 tahun pandemi COVID-19 kita melihat bagaimana solidaritas di antara masyarakat itu tumbuh justru di tingkat paling kecil, di tingkat komunitas-komunitas, di tingkat RT. Bagaimana orang saling bantu-membantu, merelakan hartanya untuk mereka yang membutuhkan. sakit, membutuhkan. Nah, ini contoh yang sangat baik, atau dengan kata lain, rakyat pada tingkat akar rumput sudah memberikan contoh kepada para pemimpinnya. Kalau mau berkompetisi, kompetisilah di dalam harmoni, tidak perlu saling menjatuhkan. Nah, ini yang paling penting itu. Atau dengan kata lain, kalau mau berkompetisi, kompetisilah pada program, bukan kompetisi untuk saling menjatuhkan lawan politik gitu. Baik. Nah, tapi apakah justru dengan adanya perpecahan itu justru ditimbulkan dari tokoh politiknya yang justru menunjukkan bahwa adanya perbedaan itu yang justru memunculkan blok-blok tersendiri. Nah, lantas sejauh ini bagaimana harusnya tokoh politik menunjukkan bahwa mereka juga walaupun berbeda politik tapi tetap sama-sama adalah tujuannya untuk membangun bangsa? Ya, di dalam sejarah peradaban manusia belum ada satupun kasus perpecahan itu ditimbulkan oleh masyarakat. Perpecahan itu selalu datangnya dari elit yang membelah masyarakatnya. Jadi tidak ada dalam sejarah peradaban manusia yang memperlihatkan bahwa masyarakat itulah sumber perpecahan. Ya. Justru sumber perpecahan itu adalah elitnya yang ingin mencapai kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, bahkan mengadu domba masyarakatnya. Gitu. Itu kita lihat misalnya bagaimana politik divide et impera pada masa penjajahan itu. Nah, dengan kata lain, pada tingkat akar rumput, solidaritas sosial itu sangat-sangat kuat. Gitu. Baik, ini juga yang menjadi PR penting dan bagaimana elit parpol ini memberikan contoh yang baik. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan masuk ke segmen penelpon. Sudah ada beberapa penelpon yang masuk di line telepon kami. Yang pertama ada Pak Yunus Luat. Selamat pagi Pak Yunus.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sangat-sangat menyambut baik judul dari Metro TV pada pagi hari ini, kesalehan yang membangkitkan. Pertama, kita patut bersyukur karena di akhir tahun tidak lagi terlalu mengganas COVID ini, sehingga mohon izin seluruh umat Kristiani bisa melaksanakan ibadah Natal dengan baik. Kemudian di daerah kami, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan khususnya, kami sangat bangga sebagai warga masyarakat biasa, secara khusus umat Kristiani yang merayakan Natal. Kami sangat bangga dengan kinerja dari aparat keamanan, mulai dari Danrem dan seluruh jajarannya, Danrem 092 Maharaja Lila dan jajaran, kemudian Kapolda Kalimantan Utara dan jajarannya, kemudian dari Satpol PP Provinsi maupun Kabupaten Bulungan, dan juga terlebih ada Banser dari Ansur ikut mengamankan, menjamin keamanan dari pelaksanaan ibadah. Polres Bulungan, Kodim, Dandim ikut langsung. Puji Tuhan, Tuhan berkati kinerja dari aparatur keamanan, dan kami juga berharap di tengah-tengah sukacita Natal ini, biarlah negara Indonesia ini semakin kuat dalam kebersamaan, menghargai perbedaan supaya kita utuh, kuat dan saling mendoakan. Kita berharap supaya COVID ini akan menghilang, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Organisasi Kesehatan Dunia, Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara atas tanggapannya. Berikutnya kita bergeser ke penelpon yang kedua, ada Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Sukarwan, silakan. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Ya, silakan Pak Sukarwan. Ya, pertama dan yang paling utama saya ucapkan selamat Natal kepada rekan-rekan kita yang menganut agama Nasrani, baik Katolik maupun Kristen. Selamat Natal, semoga Natal membawa kedamaian umat manusia. Yang kedua, saya apresiasi kepada pihak keamanan dan saya amati akhir tahun ini mudah-mudahan sampai tahun baru nanti aman. Jadi rekan-rekan yang biasanya hobinya membuat bom, jangan dikit-dikit ngebom itu tidak baik. Agama apapun tidak mengajarkan kekerasan. Semua cinta damai. Yang Nasrani juga cinta damai, yang Islam juga cinta damai, apalagi sembunyinya kan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua alam. Jadi yang ketiga, semoga suasana ini kondusif sampai selama-lamanya lah. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, semoga Natal membawa kedamaian. Itu aja. Baik. Bang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukarwan. Berikutnya kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Abdi Azwar Sahi dan Bung Godin Siu Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Kalau ada keadaan yang meresahkan, itu berarti masih salah cara beragama. Nah, karena pada dasarnya semua agama itu adalah mementingkan kepentingan orang lain. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi, walau berbeda tadi, nah harus ada kesetaraan. Nah, kesetaraan. Kalau antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial, kesalehan ritual itu garisnya tegak lurus ke atas, vertikal, dan kesalehan sosial adalah horizontal antar umat. Nah, kita dapatkan titik koordinat pertemuan antara kesalehan ritual dan sosial itu, yang namanya kesetaraan itu. Karena kalau merasa setara,
satu sama lain umat walaupun berbeda bisa menerima pendapat orang lain. Nah, dan juga kalau merasa punya kelebihan karena setara, itu yang kuat akan melindungi yang lemah, yang berpunya akan membantu yang kurang beruntung. Di situ letak garis dasarnya. Jadi kalau tadi dikatakan ada yang kompor-kompori itu, nah itu sudah memperlihatkan bahwa itu untuk mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya. Dalam agama ditekankan harus mementingkan kepentingan orang lain. Semoga cara kita beragama tidak salah. Sama-sama setara, saling membantu jalankan ibadah ritualnya dan kita saling membantu dalam kehidupan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga ada Pak Sukarwan dan juga Pak Yunus Luat. Bang Gaudens, tadi dikatakan oleh Ibu Indra bahwa kalau misalkan ada orang yang tidak mengepentingkan kepentingan sosial, kepentingan bersama, berarti ada yang salah dalam cara dia menjalankan agama. Karena semua agama mementingkan kepentingan orang lain. Nah, bagaimana cara memaknai hal ini, kemudian menyadarkan bahwa memang tidak hanya hubungan secara vertikal, namun hubungan secara horizontal juga ini bisa dijalankan? Ya, gampang sih membedakannya ya. Pertama, orang-orang yang benar-benar memahami agama secara substansi itu biasanya lebih memperlihatkan kesalehan sosialnya. Tetapi orang yang mementingkan gimmick agama itu pasti mereka yang terlalu berlebihan sehingga meniadakan keyakinan orang lain atau memperlihatkan bagaimana dirinya sendiri sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, tentu itu yang menimbulkan gesekan di dalam tengah masyarakat. Tetapi pada umumnya atau sebagian besar bangsa ini memperlihatkan apa yang disebut menguatkan solidaritas sosial itu. Kita bisa lihat misalnya seperti yang dicontohkan, yang disebutkan Pak Yunus dan Sukarwan tadi itu, bagaimana masyarakat sipil ikut terlibat di dalam pengamanan gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah mereka yang merayakan Natal. Dan ini nyata sekali. Kita masih ingat sekitar 20 tahun lalu, bagaimana seorang banser yang mengorbankan nyawanya pada saat terjadi bom di malam Natal, itu memperlihatkan bahwa sesungguhnya pada tingkat akar rumput sudah selesai terkait dengan keyakinanmu, keyakinanku, tetapi perbedaan keyakinan itu tidak membuat kita berpisah jalan. Atau dengan kata lain, berbeda jalan tidak harus kita juga berbeda di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, biasanya ketika terjadi perbedaan jalan dan membawa perpecahan itu, selalu saya katakan kalau bukan elit politik ya elit agama yang menjadi penyebabnya. Sebab praktek keagamaan yang baik tadi seperti yang dikatakan bagaimana memperkuat solidaritas sosial, harus ada keberpihakan yang nyata terhadap mereka yang terpinggirkan, terhadap mereka yang lemah gitu. Nah, sejauh ini seperti apa Bang Gaudens melihatnya? Apakah praktek untuk memperhatikan mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan, apakah sudah maksimal dilakukan dari pihak yang berwenang atau pihak yang lebih tinggi dalam hal ini mungkin pemerintah? Ya, kita harus jujur mengakui bahwa masih berproses untuk terus-menerus memperkuatkan keberpihakan kepada yang lemah. Kita tahu banyak sekali program-program pemerintah yang dikucurkan untuk membantu masyarakat miskin. Tetapi jangan lupa pada inisiatif warga
inisiatif masyarakat untuk membantu sesama itu jauh lebih kuat ketimbang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat tanpa pamrih, atau dengan kata lain, banyak sekali di tengah masyarakat orang-orang yang memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelebihan. Gitu. Dan apalagi Bang Gaudens, kita sudah banyak tadi membahas di segmen sebelumnya terkait dengan upaya toleransi, semangat persatuan, bagaimana momen Natal tahun ini membawakan sukacita yang mendamaikan begitu. Nah, bagaimana kemudian kita mungkin sebagai manusia kembali mempererat dengan tali persaudaraan kita, apalagi tadi juga sudah dibahas terkait dengan hubungan vertikal itu juga harus setara dengan hubungan horizontal, dengan praktek-praktek mungkin dari semangat gotong royong. Nah, bagaimana caranya untuk memperkuat tali persaudaraan itu, karena kita tahu sudah banyak sekali tergerus akhir-akhir ini dengan adanya paham-paham radikal, orang-orang yang berusaha untuk mempecah belah bangsa kita. Bagaimana bisa kembali diperkuat? Ya, saya ingin kembali mengatakan bahwa iman yang hidup itu adalah perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Itu yang diyakini ya. Nah, dalam konteks itu tidak mungkin kita bisa berbicara tentang vertikal, hubungan vertikal, tanpa mendahulukan hubungan horizontal. Sebelum sampai kepada vertikal itu kan harus horizontal dulu. Ya, kata orang, setiap orang itu ingin masuk surga, tapi untuk masuk surga harus mati dulu kan. Karena itu berbuat baiklah kepada sesama, sehingga kita punya jalan jalan baik menuju ke sana gitu. Nah, itu yang paling penting. Karena itu dalam konteks editorial ini, kesalehan yang membangkitkan itu adalah hendaknya kita mulai membangun kesadaran baru, kesadaran untuk selalu bersama dengan yang lain, atau memperluas ruang-ruang perjumpaan untuk bisa saling membantu sesama manusia. Nah, tetapi tadi Abdi katakan bahwa ini bangsa yang sangat dermawan, jangan sampai salah digunakan kedermawanan itu. Karena itu salurkanlah kedermawanan Anda kepada saluran-saluran resmi ketimbang tidak bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari gitu. Ini yang banyak terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangun solidaritas di tingkat akar rumput, terutama ketika memasuki tahun politik di 2023 dan 2024. Itu artinya pada tingkat akar rumput harus diperkuat persaudaraan sehingga apapun perbedaan pilihan politik tidak menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang paling penting. Tidak ada gunanya demokrasi kalau bangsa ini harus terpecah-pecah. Dengan demikian harus terus-menerus dilakukan advokasi, dilakukan pendidikan politik. Yang mestinya di dalam undang-undang partai politik itu tugas partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Tetapi ketika kita harus menunggu terus-menerus tugas itu dilaksanakan oleh partai politik, sebaiknya sesama warga kita melakukan advokasi, saling menyadarkan bahwa tidak ada gunanya kita gontok-gontokan. Mendingan kita solidaritas, mendingan kita berkolaborasi untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Baik, advokasi politik seperti apa, pendidikan politik seperti apa yang mungkin bisa diberikan terutama di 2024 nanti ini hampir dari 50% lebih bahwa ini pemilih-pemilih muda, pemilih pertama. Seperti apa pendekatan seperti apa yang mungkin bisa dilakukan? Yang paling penting itu kan hak untuk memilih. Gunakanlah hak Anda secara bijak untuk memilih gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pilihan politik, itu menjadi hak setiap orang, siapapun yang dipilih. Tadi saya katakan, kita bisa saja berbeda jalan, tetapi kita satu tujuan. Berbeda itu tidak harus memisahkan, tetapi harus menyatukan. Baik, ya kita harapkan adanya advokasi dan juga program pendidikan dari partai politik sehingga tidak memecah belah, walaupun kita berbeda-beda tapi tujuannya adalah sama. Terima kasih Bang Gaudentius sudah bergabung dan juga memberikan pandangannya bersama kami di Editorial Media Indonesia hari ini dengan tema kesalehan yang membangkitkan. Dan pemirsa, Natal tahun ini yang mengusung tema Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain memiliki relevansi
untuk menguatkan umat menghadapi tantangan yang cukup berat pada tahun depan, yakni pemulihan ekonomi dan persaingan politik menuju pemilu 2024. Demikianlah rangkaian editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini Senin 26 Desember 2022. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahi mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.